Usai sudah perjuangan Timnas Garuda di kancah AFF, setelah menjalani beberapa pertandingan, terlihat banyak celah-celah yang harus segera diperbaiki. Sejatinya, Indonesia bermain cukup berani untuk menyerang. Namun, menyerang saja tidak cukup. Indonesia harus punya pemain kreatif yang mampu menusuk ke jantung pertahanan lawan, hingga menyebloskan si kulit bundar ke gawang lawan. Siapakah yang layak disalahkan atas kegagalan Indonesia di ajang AFF ini? Ada beberapa analisa mengemukakan bahwa ada beberapa lini yang harus segera diperbaiki. Yang pertama, penempatan para pemain. Pada pertandingan sebelumnya, kala Indonesia melawan Vietnam, terlihat sekali aliran bola seperti menemui jalan buntu. Antar lini tidak mampu berkontribusi, sehingga sulit menembus pertahanan lawan. Para pemain tengah hanya mencoba memberikan umpan panjang ke striker jangkung, berharap bisa mencetak gol melalui sundulan. Tanpa ada inisiatif lain, tendangan jarak jauh seperti yang dilakukan Luka Modric, Kroos, Casemiro misalnya saat mereka berada di Madrid, atau Bruno Fernandes, dan yang lain-lainnya pemain tengah yang memiliki kreativitas. Saat-saat kebuntuan itu menghampiri suatu klub ketika mereka melakukan serangan counter attack misalnya, namun penuh pemain-pemain itu berada di kotak penalti, maka opsi yang bisa diambil yaitu tendangan jarak jauh. Seharusnya ini bisa menjadi pilihan. Kelemahan Indonesia pada setiap tahunnya selalu pada penyelesaian akhir. Alih-alih berharap kepada Mitchell Baker yang sebelumnya mampu mencetak hat-trick ke gawang Kamboja, mencetak 1 gol ke gawang Timor Leste. Bahkan ada yang menyamakan dengan Peter Crouch. Ini adalah satu pujian yang terlalu berlebih-lebihan. Namun, pujian itu hanya sampai kepada tim-tim lemah. Karena memang Kamboja, Timor Leste bukanlah tim kuat. Mereka adalah tim yang ingin berkembang dan mungkin baru pada level-level yang rendah untuk dihadapi bagi tim Indonesia. Terbukti memang saat menghadapi Vietnam, Indonesia itu seperti melempem. Ya, seperti kerupuk kena air panas. Itu kan dia mencair. Tadinya keras, ketika disiram air panas dia mencair. Tidak ada sentuhan yang berarti yang mampu mengancam pertahanan lawan. Hanya berani bermain di bawah. Ketika lawan melakukan counter attack, maka langsung gol, dan ini sangat memalukan bagi tim Indonesia. Pada pertandingan AFF 2024 yang lalu, di mana PSSI menganggap ajang ini hanya menjadi ajang latihan bagi para pemain. Padahal, justru ajang yang dianggap ajang recehan ini, ajang yang dianggap ajang main-main ini, di mana disinilah Shin Tae-yong dipecat pada waktu itu. Padahal pihak PSSI sendiri yang menginginkan bahwa pemain yang diturunkan ialah pemain anak-anak U22, tidak U-senior. Akan tetapi, hasil akhir yang tidak memuaskan bagi timnas Indonesia berimbas kepada pemecatan Shin Tae-yong. Alasan mendasar mereka mengapa pada tahun 2024 yang lalu, ketika mereka hanya ingin menurunkan
kelompok umur 22 tahun saja. Alasan mendasarnya karena para pemain yang kelompok umur senior lebih fokus kepada Piala Dunia. Mungkin alasan ini bisa diterima, karena tentu level Piala Dunia itu menjadi prioritas utama bagi semua tim yang ada di seluruh dunia ini. Bahkan termasuk Indonesia yang belum pernah sama sekali mencicipi bagaimana atmosfer Piala Dunia. Lalu bagaimana dengan Piala AFF tahun 2026 ini? Apakah ini juga dianggap hanya sebagai pemanasan para pemain, di mana para pemain ini mencari komposisi-komposisi terbaik, akan tetapi ini juga memalukan. Di mana letak muka pemain Indonesia? Di mana letak kedaulatan Indonesia di saat mereka, para pemain-pemain yang lain, negara-negara lain mencoba untuk melakukan provokasi-provokasi yang menganggap Indonesia ini tidak pernah mendapatkan satu gelar apapun yang dianggap gelar recehan ini, sekalipun tidak pernah mendapatkan juara. Ya. Dan alasan-alasan ini dianggap karena nantinya akan ada Piala Asia yang jauh lebih bergengsi. Lalu kenapa dahulu STY bisa menjadi tumbal hanya karena ajang recehan ini? Akankah nasib yang sama juga akan dialami John Hedman? Mudah-mudahan saya tidak. Adapun masalah kedua, terlihat jelas strategi John Hedman saat menghadapi Timor Leste. Sangat sulit membuka keran gol. Menunggu sampai menit ke-78, barulah ada gol yang bersarang ke gawang lawan. Ini pun sangat sulit, di mana para pemain seperti kebingungan. John Hedman tampak masih mencari formula untuk komposisi pemain yang pas pada posisinya. Dan terbukti saat formasi coba-coba ini diterapkan, pada saat timnas Indonesia melawan Vietnam, Indonesia hancur lebur, bagaikan ayam goreng yang dipenyet, dibejek-bejek, diluluh lantakkan oleh pemain-pemain Vietnam. Mirisnya, mereka adalah bermain di kandang sendiri, yang notabene menjadi kandang neraka bagi para lawan. Mana marwah Indonesia yang katanya King ASEAN? Justru tidak terlihat di sini. Adapun masalah yang ketiga, Indonesia bermain di kandang lawan, ingin memenangkan pertandingan, sementara Singapura yang juga ingin mengejar kemenangan, di mana mereka dalam tren positif, mampu menumbangkan Kamboja, mengalahkan Timor Leste, menahan imbang Vietnam, dan terakhir, mereka ingin mencoba menggagalkan asa Indonesia untuk melaju ke semifinal. Singapura tidak butuh menang, mereka hanya butuh imbang. Tidak ada motivasi berlebih bagi mereka. Mereka tidak perlu untuk jumawa, memulai dari awal harus terus menyerang. Tatkala mereka memiliki kesempatan, mereka cukup sekali dua kali menyerang. Mereka lebih baik bertahan untuk mempertahankan posisi mereka. Mungkin tak salah rasanya saat media Singapura mengejek timnas Indonesia yang hanya menjadi ampas kosong di piala receh ini. Kendati pun dianggap recehan, sekalipun Indonesia belum pernah menjadi juara di ajang recehan ini. Prestasi terbaik Indonesia hanya 6 kali berada di final, namun menjadi runner up saja mampunya. Apa prestasi terbaik Indonesia? Jika hanya berlaga di level ASEAN saja sudah KO, bahkan lebih memalukan hanya berada di fase grup urutan ketiga lagi.
Sungguh memilukan. Lalu, masalah keempat, formasi coba-coba John Hedman benar-benar membuat timnas gagal melaju ke semifinal. Ada yang mengatakan, jangan salahkan pelatih, jangan salahkan pelatih. Bagaimana tidak menyalahkan pelatih? Lah, uang strategi permainan ini bersumber dari pelatih kok. Tentu pelatih paling bertanggung jawab atas kegagalan ini. Andai saja pada saat menghadapi Vietnam, para pemain diletakkan pada posisi yang sebenarnya, mungkin saja Indonesia akan menang dan bisa bersantai menghadapi Singapura tanpa beban. Hal ini dipraktikkan oleh John Hedman saat Indonesia melawan Singapura, di mana pertahanan Indonesia lebih baik, tidak mudah rapuh, seperti ketika mereka menghadapi hantaman dan dentuman daripada Vietnam sebelumnya. Namun sekarang, juara AFF hanya tinggal mimpi yang tak pernah terwujud pada setiap ajangnya. Selalu memasang target juara, namun selalu gagal. Bahkan, di tahun 2026 ini hanya mampu finish di posisi ketiga di grup saja. Sekarang publik hanya bisa menunggu klarifikasi dari para petinggi PSSI. Apakah hasil evaluasi dapat mengobati luka para pecinta sepak bola atau bahkan menambah goresan pilu? Jangan pernah bermimpi besar jika Anda belum mampu mengatasi masalah kecil. Sampai jumpa di pertandingan berikutnya. Semoga Indonesia berjaya.